Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, pada hari ini 12 September 40 tahun yang lalu, ini merupakan momen bersejarah di mana Garry Kasparov berusia 19 tahun berhadapan dengan mantan juara dunia catur yang memiliki julukan The Magician from Riga, Mikhail Tal. Mereka berhadapan di turnamen interzonal Moskow, Rusia. Langsung saja kita bahas partainya, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Yang pasti partai ini akan dikenang sebagai sejarah bagaimana partai yang sangat jarang terjadi, juga banyak ilmu yang bisa kalian ambil dari permainan mereka. Garry Kasparov memulai dengan langkah D4 dan dijawab Mikhail Tal dengan kuda ke petak F6, putih C4, hitam E6, putih kuda F3, hitam D5, putih kuda C3, hitam C6, dan putih gajah G5. Teman-teman, ini merupakan pembukaan semi-Slav defense anti-meran gambit variation dengan ciri khas hitam. Ada 3 pion struktur yaitu C6, D5, dan E6. Inilah ciri khas dari pembukaan semi-Slav defense. Dan setelah gajah G5, apa sih jawaban terbaik untuk hitam? Ya, hitam di sini bisa memilih langkah H6 yang paling banyak dimainkan, kuda B ke petak D7, atau yang ketiga adalah pion D memukul pion C4. Ya guys, tapi Mikhail Tal di sini melanjutkan dengan pilihan langkah H6. Dan kemudian Kasparov lanjutkan dengan gajah H4, hitam pion D makan C4, Kasparov M4, Mikhail Tal G5. Ya, ini merupakan gaya bermain dari seorang Mikhail Tal. Jelas, dia tidak suka untuk diserang, tapi dia memiliki kebiasaan untuk menyerang lawan. Kemudian putih gajah G3, hitam B5, putih gajah E2, hitam gajah B7. Mikhail Tal terus menjaga keunggulan pionnya, dan Kasparov di sini memiliki kesempatan untuk mendobrak dari petak tengah, petak center dengan E5. Hitam kuda D5, putih H4. Boom! Coba membongkar. Mikhail Tal balik menyerang dengan menteri ke petak A5. Dia coba counter dengan memberikan pin. Kemudian putih benteng C1, hitam G4. Kemudian putih kuda D2, hitam C5. Boom! Kembali lagi. Ini langkah yang sangat bagus idenya, di mana langkah ini selain untuk mendobrak petak D4 juga mengaktifkan serangan diagonal dari gajah terang di petak B7. Dan memang dalam posisi ini dikatakan hitam memiliki keunggulan dibandingkan putih. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda C ke petak E4. Dia memberikan pion di petak D4. Mikhail Tal pion C memukul pion. Kemudian putih rokade pendek, hitam H5. Teman-teman, hitam unggul 2 pion. Garry Kasparov lanjutkan dengan mendobrak dengan langkah A4. Boom. Hitam A6. Putih B4. Boom. Langkah-langkah yang sangat menarik di sini di mana pion diberikan gratis. Dan ya, jika Mikhail Tal di sini menerima pengorbanan pion dengan gajah memukul pion B4, maka putih memiliki ide pion A memukul B5, pion A memukul pion B5, kemudian gajah memukul pion C4. Karena jika diterima pengorbanan ini, maka kuda memukul pion C4. Menteri mundur ke petak atau menteri ke petak A7 menjaga gajah di petak B7 karena ancaman adalah kuda ke petak D6. Maka putih tetap akan lanjutkan dengan kuda ke petak D6. Kemudian hitam apabila memilih raja ke petak F8, maka kuda memukul gajah B7, menteri memukul kuda, dan menteri makan pion D4. Memang keunggulan masih akan dimiliki oleh Mikhail Tal. Tapi hitam dalam posisi yang agak rawan ya teman-teman, karena posisi rajanya terekspos di sini. Sedangkan putih memiliki kenyamanan posisi raja yang cukup aman. Ya, kita back to the game karena setelah langkah B4 di sini jika diterima dengan kuda makan pion B4, maka putih akan lanjutkan dengan kuda ke petak F6, skak. Jika raja ke petak D8, maka akan dilanjutkan dengan gajah memukul pion C4. Jika diterima pengorbanan gajah, kuda memukul pion C4, menteri ke petak C7, dan akan dilanjutkan dengan menteri makan pion D4. Jika ditutup dengan, kurasa akan ditutup kembali dengan kuda D5, maka akan ada kuda ke petak D6. Jelas ini bahaya untuk Mikhail Tal. Oke. Dan setelah B4, Mikhail Tal lebih pilih mundur ke petak D8.
Kemudian putih, Garry Kasparov lanjutkan dengan gajah memukul pion C4. Pion memakan gajah, kuda memukul pion, kuda ke petak C3. Coba menyederhanakan permainan, Mikkel Tal, kemudian kuda memukul kuda, pion D pukul kuda, kuda ke petak D6, gajah memukul kuda, pion E makan D6, kemudian hitam menteri F6. Unggul 1 perwira, langkah ke-23 putih lanjutkan dengan menteri D3, hitam rokade pendek, putih benteng memukul pion, gajah ke petak D5. Dan kemudian mereka sepakat untuk remis di langkah ke-24. Ya pasti, sebenarnya Mikkel Tal dalam posisi yang unggul ya, teman-teman. Ini kalau dikatakan keunggulannya cukup besar. 2,26. Secara algoritma jelas ini tinggi sekali. Nah, tapi kenapa Mikkel Tal di sini mau menerima, artinya mereka sepakat untuk remis, mungkin melihat posisi keamanan raja juga ya dari Mikkel Tal di sini. Karena dia tidak memiliki gajah gelap, tetapi posisinya sudah terekspos, dan putih juga memiliki aset pion promosi. Dan mungkin di langkah berikutnya ya, ide dari benteng S1 ini cukup mengerikan juga. Walaupun di sini bisa setup kuda D7, tapi penguasaan jalur yang dimiliki oleh putih juga cukup mengerikan, guys. Nah, inilah yang terjadi, akhirnya mereka sepakat remis, dan yap, ternyata ya Kasparov muda juga akhirnya menjadi juara dunia juga, teman-teman. Dan ya, keduanya merupakan pemain terbaik sepanjang masa ya, pasti. Memiliki legasinya masing-masing. Mikkel Tal dikenal dengan permainannya yang sangat gila di luar nalar, dan juga pernah menjadi juara dunia. Begitupun dengan Garry Kasparov, salah satu pemain di catur di dunia yang memiliki gaya menyerang yang cukup layak untuk kalian tiru, teman-teman. Dan juga legasinya sampai hari ini dia masih aktif dalam dunia percaturan. Yang terbaru, dia sekarang aktif di Amerika Serikat dan hadir di Sinqueval Cup, teman-teman. Apa komentar kalian untuk partai ini? Dan apa yang kalian sukai dari Garry Kasparov atau Mikkel Tal? Coba berikan komentar, kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pastinya, RL Chess coba hadirkan sejarah-sejarah masa lalu yang layak untuk kita bahas dan kita ambil pelajaran dari permainan mereka. Dukung terus RL Chess untuk berkembang. Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.